Segera setelah urutan pertandingan ketiga diumumkan, seluruh sekolah segera gempar. Segera, dengan iba dan beberapa mata yang ternganga, mereka memandang Jian Wushuang dan Feng. Keberuntungan kami berdua benar-benar. Jian Wushuang dan Feng juga tidak bisa menahan tawa atau menangis. Menangis dan tertawa. Peristiwa celestial ini terus berlanjut hingga saat ini, banyak jenius yang telah menembak, hampir semuanya menggunakan upaya terbaik mereka, bahkan jika jumlahnya sangat sedikit, ada reservasi, tetapi jelas tidak banyak, dan sekarang dari semua jenius, 2 orang adalah diakui sebagai yang terkuat. Kedua orang ini adalah Qian Qiu Wu Ke dan Gong Chao. Kekuatan keduanya jauh lebih kuat dari para jenius lainnya, dan sama sekali tidak terbantahkan untuk beralih ke acara Sky Dome sebelumnya. Tepat ketika perintah pertempuran diambil, hampir semua orang berdoa agar mereka tidak bertemu keduanya, dan sekarang hasilnya keluar. Pedang pertempuran Gong Chao tak tertandingi. Ciaki tidak ada jejak pertempuran puncak. 2 orang terkuat bertemu oleh Jian Wushuang dan Feng. Keduanya datang untuk berpartisipasi dalam acara celestial ini. Di antara puluhan ribu jenius dan pejuang dari dunia kuno, mereka datang kedua terakhir. Akibatnya, dalam pertempuran ketiga Perang Taiwan, mereka bertemu dengan Miyako terkuat. Tanpa jejak, keberuntungan ini, jika bukan karena urutan pertempuran yang mereka putuskan berdasarkan angka yang mereka dapatkan dengan lotre, mereka benar-benar curiga bahwa pria paruh baya itu sengaja menargetkan mereka. Di paviliun Chaotian, orang-orang kuat dari berbagai leluhur juga berbicara pada saat ini. Haha, 2 lelaki kecil dari dunia abadi ini benar-benar sial. Mereka akhirnya sampai pada akhir. Mereka berharap untuk bergegas masuk 10 besar dan mendapatkan 10 penghargaan teratas. Tetapi pada titik ini, mereka bertemu istana. Korea Utara dan Qian Qiu tidak memiliki jejak. 2 jenius terkuat dari dunia kuno, dan 2 jenius terkuat dari dunia kuno. Kedua pertarungan itu menarik. 2 lelaki kecil itu sebenarnya sangat baik, terutama pedang Wushuang, yang semuanya memenuhi syarat untuk menyerang 5 besar, tetapi sayangnya dia bertemu istana, meskipun kekuatan istana hanya sebagus Qian Qiu, tapi aku menunggu. Dapat dilihat bahwa dia juga menyembunyikan beberapa kekuatan, yaitu, kekuatan sebenarnya lebih baik daripada Qian Qiu Hen, dan Jian Wushuang menyentuhnya tanpa ada peluang. Sayang sekali, orang-orang kuat ini semua kagumi, tidak ada yang optimis tentang Jian Wushuang Hefeng. Ini juga normal, bagaimanapun, tidak peduli apakah itu istana atau tidak tersentuh, kekuatan mereka jauh lebih baik daripada para jenius lainnya. Meskipun Jian Wushuang dan Feng Feng juga sangat baik, mereka masih lebih rendah dibandingkan. Lebih sedikit, bahkan Xuan Yi, kali ini tidak terlalu optimis tentang mereka berdua. Gong Chao dan Qian Qiu tidak memiliki jejak. Kedua talenta ini sangat tinggi. Meskipun Feng masih menyembunyikan beberapa kekuatan, tidak peduli siapa dia lawan, tidak ada kesempatan. Adapun pedang Wushuang, Xuan Yi menatap tajam ke arah Jian Wushuang. Si kecil ini juga menyembunyikan banyak metode yang belum pernah digunakan. Jika dia menemukan hal yang sama, dengan kartu lubang ini, dia benar-benar bisa bertarung. Bahkan ada secercah harapan, tetapi yang ia temui adalah Gong Chao. Xuan Yi menggelengkan kepalanya. Orang-orang kuat lainnya melihat bahwa istana itu tidak sederhana. Dia secara alami melihatnya, dan melihatnya dengan sangat jelas. Mengenai kekuatan, Gong Chao bahkan lebih kuat dari Qian Qiu. Jika Anda ingin mengalahkan Gong Chao, tidak ada kesempatan sama sekali. Sekarang tergantung pada di mana ia dapat mendorong Gong Chao itu. Xuan Yi memandangnya, dengan acuh tak acuh. Di tanah sekolah, pertempuran sengit telah dimulai. Pertempuran pertama, Zhong Huo, dimainkan melawan Qiu Yue. Mampu datang ke tahap ini di acara kubah langit ini, para jenius ini sangat luar biasa dalam kekuatan, dan sangat dekat. Seperti Zhong Huo dan Qiu Yue ini, kekuatannya adalah antara Bo Zhong dan bertarung bersama, secara alami pertempuran naga dan harimau, dan durasinya relatif panjang. Jenius lain mundur ke tepi lapangan sekolah, menunggu di sana diam-diam. Butuh sekitar 1/4 jam untuk pertempuran ini untuk memisahkan para pemenang, dan Qiu Yue menang dengan sedikit keuntungan. Pertempuran kedua, Li Xiaoyun, bertarung melawan Fantasi. Pertempuran sengit berlanjut, dan 3 duel berturut-turut berakhir, dan segera datang pertandingan keempat. Pertempuran ini dilakukan oleh Feng Feng Kikiki. Feng, semoga beruntung, Jian Wushuang melirik Feng. Feng mengangguk, lalu perlahan berjalan menuju medan perang.
Banyak jenius di daerah sekitarnya, termasuk orang-orang Zhongmen di paviliun Chaotian, menatap pertempuran ini. Protagonis dalam pertempuran ini adalah bahwa tidak ada jejak, dan secara alami terlihat. Di medan perang, Feng dan Qian Qiu Wumen tidak memiliki omong kosong. Ketika pria parubaya mengumumkan awal, keduanya segera berangkat untuk bertarung bersama. Boom, 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 boom. Raungan memekakkan telinga segera menyebar dari medan perang. Ketika keduanya bermain melawan satu sama lain, Feng tidak lagi memiliki reservasi sedikit pun, dan kekuatannya pecah sepenuhnya. Saya melihat banyak pisau, dan mereka memotongnya seperti pedang yang luar biasa. Masing-masing dari mereka sangat menarik perhatian semua orang. Metode pisau itu juga sombong dan luar biasa. Pisau yang sangat mengerikan. Pisau ini terlalu kuat. Ini sangat tinggi dalam persepsi tentang cara penghancuran. Pedang itu sangat arogan. Puncak ini sungguh menakjubkan. Banyak jenius dikejutkan oleh kekuatan acara puncak. Sampai sekarang, mereka tidak tahu bahwa Feng selalu keberatan, dan kekuatan sejatinya tidak sesederhana kelihatannya. 5 besar, memiliki kekuatan tempur 5 besar. Kekuatan dari pameran puncak ini jelas tidak lebih buruk dari Sword Wushuang. Sebenarnya ada 2 jenius dari dunia tua yang memiliki kekuatan tempur 5 besar di acara akbar ini. Orang-orang kuat dari semua leluhur juga cukup terkejut. Namun, meskipun kekuatan yang diungkapkan oleh kuat dan sombong dan tak terduga oleh banyak orang, itu jauh lebih buruk dari itu. Saya melihat bahwa tidak ada jejak di medan perang, dan sepertinya saya menepuk telapak tangan saya secara acak, tetapi tembakan itu ditekan seperti gunung berapi raksasa, dan satu telapak tangan berganti, tanpa istirahat, gunung berapi itu gila. Penindasan, Feng mencoba yang terbaik untuk memotong pedang, atau membelah gunung berapi, itu menjadi 2, atau mengguncangnya kembali, tetapi, gunung berapi, itu tidak ada habisnya, dan tabrakan lagi dan lagi, puncaknya menjadi semakin sulit. Kiu-kiu itu tanpa jejak, tetapi masih terang dan ringan, dan nafasnya tidak melemah sama sekali. Gagal, akhirnya, Qian Qiu menemukan peluang tanpa jejak, dan kedua telapak tangan ditembakkan ke depan pada saat yang sama. Seluruh dunia segera terbungkus dalam lautan api yang tak berujung. Dalam nyala api langit, beberapa jejak telapak tangan turun. Telapak tangannya mencetak, tetapi ada 2 sidik jari telapak tangan yang mengenai bagian depannya. Dalam pertempuran ini, pemenangnya sama. Gagal, melihat Feng dikirim keluar dari medan perang, Jian Wushuang tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya dan mengejek. Feng telah melakukan yang terbaik, dan kekuatan yang dia tunjukkan memang cukup kuat, terutama keahlian pedangnya, yang sangat arogan. Namun, ada beberapa kesenjangan dalam persepsi Tao antara kedua belah pihak. Pada akhirnya, masih ada cara untuk menjadi tak terkalahkan. Setelah Feng dan Qian Qiu melakukan pertempuran sengit, itu dia. Banyak jenius di tanah sekolah, termasuk yang ada di paviliun Chaotian, datang dari kedua sisi gerbang leluhur. Jian Wushuang, menilai dari kekuatannya yang sebelumnya terungkap, harus menjadi orang pertama dari pesta dunia kuno di acara akbar ini. Gong Chao, jenius lain mungkin hanya merasa bahwa dia memenuhi syarat untuk memenangkan posisi teratas, tetapi itu tidak mutlak, tetapi mereka yang datang dari semua leluhur tahu bahwa kekuatan Gong Chao bahkan lebih kuat daripada Qian Qiu Zhen. Orang terkuat di satu sisi bahkan jenius terkuat di Sky Dome ini. Konfrontasi antara 2 orang telah menerima banyak perhatian sejak awal. Sekarang, akhirnya giliran mereka. Jian Wushuang dan Gong Chao, pertempuran ini menarik. Satu adalah nomor 1 di dunia kuno dan yang lainnya adalah nomor 1 di dunia kuno. Jarang ditemui. Ngomong-ngomong, pemenangnya pasti Gong Chao, tapi aku tidak tahu di mana pedang Wushuang bisa mendorongnya. Yah, kekuatan Gong Chao jauh lebih kuat dari para jenius lainnya. Bahkan jika Qian Qiu Wuhen lebih rendah darinya, itu bahkan lebih buruk dari itu. Tidak ada yang bisa menandingi acara langit ini. Pedang ini meskipun Wushuang baik, itu jauh lebih buruk daripada Gong Chao. Kurasa tidak, seorang lelaki setengah baya yang kuat dari salah satu sekte top mulai berbicara. Pedang ini Wushuang telah menyembunyikan kekuatannya dari awal hingga saat ini. Berarti tidak ada habisnya, sepertinya lubang tanpa dasar. Seperti putaran kedua pertempuran jenius sebelumnya, dia hampir kalah dalam pertempuran sengit dengan parit itu. Tapi pada akhirnya dia mengandalkan kendo-nya selama seperempat jam. Di babak ketiga perang Taiwan, pada awalnya dia bertarung sengit dengan Cuyang. Kita semua berpikir bahwa tidak ada ketegangan dalam perang itu.
Dia harus kalah, tetapi hasilnya. Dia menggunakan kemajuan selama sebulan di Wu Daofeng, kekalahan mudah Cuyang. Juga, dia hanya bermain melawan Ouyang Xuan. Ketika Ouyang Xuan memainkan Liu Yun 13 Swords, kami pikir dia kalah, tapi segera dia menggunakan cara dunia untuk mengalahkan Ouyang Xuan. 3 kali berturut-turut, setiap kali dia melebihi harapan kita, dan menyegarkan pengetahuan kita tentang dia lagi dan lagi. 3 kali, bahkan jika aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Jika jenius lain menghadapi istana ini, aku pasti berpikir itu adalah kemenangan istana, tetapi pedang ini tak tertandingi. Hehe, aku benar-benar tidak berani mengatakannya. Setelah mendengar kata-kata setengah baya dan anggun, banyak pria kuat di Chaotian Pavilion mengangguk diam-diam. Memang, apa yang dikatakan pria parubaya ini adalah fakta bahwa Jian Wushuang telah menyegarkan pengetahuan mereka 3 kali berturut-turut, dan sulit untuk memastikan bahwa ia tidak akan muncul lagi untuk keempat kalinya. Bagaimanapun, pedang-pedang hanyalah pria kecil dari dunia abadi. Itu bisa dicapai pada langkah ini. Itu sudah mengubah langit. Apakah dia masih ingin mengalahkan istana? Lucu, pria tua berambut hitam dari Yunhai Xiangong itu menghina. Pada pandangan pertama, matanya benar-benar terfokus pada istana itu. Menurutnya, istana benar-benar orang pertama dalam peristiwa langit surgawi ini. Adapun orang lain, bahkan jika mereka tidak terperangkap, mereka tidak dapat membandingkan. Pedang tak tertandingi, seorang lelaki kecil dari dunia abadi, apakah itu layak dibandingkan dengan Gong Chao? Di bawah perhatian semua orang, Jian Wushuang dan pengadilan istana telah muncul di medan perang. Istana, Jian Wushuang menatap lawan di depannya, dengan roh perang bangkit dari tubuhnya, kamu lebih kuat dari orang lain yang aku temui di acara langit surga ini, dan aku bisa melihat bahwa kamu berasal dari awal hingga sekarang, saya belum habis-habisan. Aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat kekuatan sejatimu. Maka kamu harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan, yang lemah, yang tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku keluar semua. Suara Gong Chao acuh tak acuh. Cobalah. Jian Wushuang menjulurkan lidahnya, menjilat dan meremas bibirnya, peperangannya telah meningkat hingga ekstrim, dan matanya berapi-api. Dia belum pernah bertemu seorang jenius super seperti Gong Chao untuk waktu yang lama. Dia menantikan pertempuran ini. Kekuatanmu jauh lebih kuat daripada beberapa orang yang aku temui sebelumnya, jadi aku akan menganggapnya serius sejak awal. Wajah Gong Chao dingin dan dingin, tetapi tongkat batu yang patah muncul di tangannya. Tongkat batu ini terlihat kumuh, tetapi napas yang bisa dipancarkan sangat sombong. Dalam putaran pertempuran jenius sebelumnya, dinasti istana ini melambaikan tongkat batu yang patah dan dengan mudah mengalahkan lawan yang terkenal. Hampir tidak ada yang bisa mengambil 3 tongkatnya. Tembak saja. Ada juga pedang yang melanda hati di tangan Jian Wu, seolah-olah dia merasakan peperangan setinggi langit di tubuh Jian Wushuang, dan pedang yang dilanda jantung itu bergetar dengan liar pada saat ini. Sudah dimulai. Gong Chao tidak lagi berbicara omong kosong, dan langkahnya melompat dengan tajam. Peng, tanah di bawah kaki Gong Chao segera retak. Perlu dicatat bahwa tanah sekolah ini sangat keras. Beberapa hari sebelumnya, saya mencoba yang terbaik untuk membuat tanah rusak. Retakan muncul di tanah. Pada saat langkahnya melangkah keluar, napas mengerikan tubuh Gong Chao telah mencapai yang ekstrim, dan kemudian tongkat batu yang rusak di tangannya terbang keluar dari pedang dengan jarak yang jauh. Jelas, dalam jarak yang cukup jauh, gelombang tongkat batu yang bobrok ini segera mulai meroket dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Waktu seperti perdana Optimus yang menghubungkan langit dan bumi, dan pedang dihancurkan. Guntur tak berujung pada Optimus Prime bergulir, seolah-olah itu bisa menghancurkan langit. Dinasti istana memegang tongkat batu yang patah menjadi penguasa dan penguasa guntur di dunia ini. Kekuatan yang luar biasa. Tongkat ini, teknik rahasia Orde Kedua, Orde Kedua. Dengan hanya satu tembakan, banyak jenius yang menyaksikan pertempuran, termasuk mereka yang berada di pavilion Chaotian, terpana. Tongkat yang mengerikan, kekuatan tongkat ini meledak, itu jelas merupakan keterampilan rahasia tingkat kedua. Teknik rahasia tingkat kedua, ini adalah pertama kalinya dalam acara Grand Sky Surgawi ini. Dan ketika melihat tongkat batu yang hancur ini hancur, mata pedang berbinar, saat berikutnya kekuatan dunia meledak, dan kekuatan pedang kekuatan jantungnya melonjak tajam. Boom! Sebuah pedang pecah. Habiskan waktu, pisahkan dunia.
Kekuatan-kekuatan besar segera menarik perhatian banyak orang jenius di luar medan perang, serta orang-orang Zhongmen di paviliun Chaotian. Pedang ini, mata semua orang melebar, karena mereka menemukan bahwa pedang yang dilemparkan oleh Jian Wushuang juga mencapai tingkat keterampilan tingkat 2. Rahasia Orde Kedua vs Rahasia Orde Kedua. Salah satunya adalah metode tongkat Gaisi, dan yang lainnya adalah ilmu pedang yang mengejutkan. Di mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya, mereka bertabrakan. Boom! Raungannya bergetar. Medan perang besar segera jatuh ke badai energi besar. Di luar medan perang, itu mengejutkan. Teknik rahasia tingkat kedua dan teknik rahasia tingkat pertama tampaknya hanya satu tingkat di belakang, tetapi jarak di antara mereka. Seperti dunia, banyak jenius telah menciptakan keterampilan rahasia kelas atas di acara langit surga ini, seperti 124 jenius yang masuk ke babak ketiga Perang Taiwan, mereka semua telah menciptakan keterampilan rahasia kelas atas. Namun, keterampilan kelas atas yang mereka ciptakan sangat kuat dan lemah, tetapi dari awal hingga akhir, tidak ada yang menunjukkan keterampilan rahasia kelas 2. Itu karena, kesenjangan antara teknik rahasia tingkat pertama dan teknik rahasia tingkat kedua terlalu besar, dan itu jauh lebih sulit untuk dibuat. Untuk menciptakan teknik rahasia Orde Kedua, tidak hanya perlu mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam persepsi Tao, tetapi yang paling penting, ia juga perlu memiliki pemahaman yang cukup dalam Tao senjata. Seperti seorang jenius yang pandai menggunakan senjata, ia harus memiliki tingkat penelitian yang tinggi di jalur tembak untuk menciptakan keterampilan rahasia tingkat kedua. Pada acara akbar di surga ini, keduanya telah mencapai kejeniusan yang disyaratkan, dan hanya ada segelintir jenius. Gong Chao adalah orang terkuat di acara kubah surgawi ini. Bakatnya sangat tinggi, dan dia sangat optimis tentang banyak sekte, bahkan 3 raksasa. Dia menciptakan teknik rahasia Orde Kedua, yang mudah diterima. Tapi bagaimana dengan pedang yang tak tertandingi? Apakah dia berasal dari dunia abadi? Seorang jenius dari dunia kuno bahkan telah menciptakan teknik rahasia Orde Kedua. Ketika Gong Chao melakukan teknik rahasia tingkat kedua, Jian Wushuang juga memamerkan teknik rahasia tingkat kedua untuk bersaing. Berdengung gelombang badai tak berujung membanjiri seluruh medan perang. Hanya dalam beberapa saat, kedua sosok itu meledak dari badai energi ini dan mendapatkan kembali tubuh mereka. Jian Wushuang mengepalkan tangannya dengan erat, matanya sangat berperang, dan tatapan istana itu sedikit kental, dan itu sedikit lebih bermartabat daripada sebelumnya. Status mereka berdua tetap di puncak, tentu saja. Mereka berdua memiliki pertarungan yang bagus dalam tabrakan ini. Ya, datang lagi. Gong Chao tampak dingin, memegang tongkat batu yang sudah rusak, berubah menjadi petir, dan berubah langsung menjadi fantasi. Siapa yang takut siapa? Jian Wushuang menghela nafas rendah, dan jiwa pedang di laut bergetar hebat, menciptakan kekuatan jiwa pedang yang perkasa. Dengan gerakan kecepatan Jian Wushuang, ia menjadi pedang yang sepertinya mampu merobek dunia. Wow, Jianyi tersingkir, dan seluruh medan perang dibanjiri dengan pedang yang mengejutkan. Gong Chao Leng Heng, menghancurkan tongkat batu di tangannya tanpa ampun dihancurkan secara berurutan, masing-masing tongkat membawa kekuatan guntur mengerikan menyapu dengan gila, dan guntur yang melarikan diri dengan santai cukup untuk dengan mudah berlalu ketinggian biasa dibombardir menjadi terak. Kedua pria itu bertarung bersama di medan perang, dan sejak saat mereka bertarung, pertarungan sudah jatuh ke panggung demam. Dari konfrontasi antara keduanya, raungan berlalu dan para jenius yang bertempur di medan perang tidak bisa menahan rasa takut. Terlalu kuat, keduanya terlalu kuat. Sungguh kekuatan yang mengerikan, tidak peduli yang aku lawan, aku akan dengan mudah dikalahkan atau bahkan dibunuh. Di istana itu, persepsinya tentang jalan guntur terlalu tinggi, jauh melebihi kita semua, dan bahkan jika itu sama, persepsi Tao tidak dapat mencapainya. Jika istana kuat di jalan Thunder, maka pedang ini tak tertandingi, dia adalah kengerian Kendo-nya sendiri, dan persepsinya pada Kendo harus menjadi yang tertinggi di antara kita. Banyak jenius kagum. Di paviliun Chaotian, orang-orang kuat dari berbagai leluhur melihat pertempuran sengit di medan perang, dan mereka semua terkejut. Pedang ini tak tertandingi, Kendo begitu kuat. Gong Chao Zhan menunjukkan kekuatan seperti itu, dan bahkan menunjukkan keterampilan rahasia tingkat kedua, yang masuk akal, tetapi pedang ini tak tertandingi. Kita semua melihat bahwa latihan Kendo-nya sangat tinggi, tetapi kami tidak berharap akan begitu tinggi. Kendali Guang Lun atas senjatanya sendiri,
begitu banyak orang jenius di langit, tidak ada yang bisa mencapainya. Kekuatan jiwa pedangnya terlalu kuat, sebaliknya, meskipun jiwa istana juga menggunakan jiwa, kekuatan, tetapi jiwa tongkatnya jelas tidak sebaik jiwa pedang dari pedang ini. Benar saja, pedang ini yang tak tertandingi menyegarkan pengetahuan kita tentang dia lagi. Meskipun mereka adalah orang-orang kuat yang berpengetahuan luas, ketika mereka melihat kekuatan Jian Wushuang yang sedang berlangsung, mereka diam-diam mengaguminya. Kendo Xiu, yang sebelumnya diungkapkan oleh Jian Wushuang, juga sangat kuat, tetapi tidak seram seperti sekarang. Jelas, persepsi Dao Chao tentang Tao jauh lebih buruk daripada persepsi istana, tetapi celah ini, ia hanya menebusnya dengan penanaman Kendo sendiri, sehingga pengadilan istana tidak dapat membantunya untuk sementara waktu. Kendo, Xuan Yi di pintu kuno membawa cahaya yang bagus, menatap Jian Wushuang, tetapi dia masih berkerut, dia menunjukkan latihan Kendo sekarang, itu sangat bagus, dunia yang tersisa, kekuatan jiwa luar biasa menjadi kuat pada langkah ini, tapi, apakah langkah ini benar-benar batasnya? Di paviliun Cao Tian, orang-orang kuat ini dari berbagai leluhur semuanya merasakan kekuatan perkasa dari jiwa pedang Jian Wushuang. Kekuatan jiwanya jauh di atas semua jenius dari peristiwa surgawi ini. Namun, Xuan Yi masih memiliki beberapa keraguan, ia percaya bahwa kekuatan jiwa pedang yang diungkapkan oleh Jian Wushuang belum tentu batasnya. Di medan perang, pertempuran sengit berlanjut. Aku telah menunjukkan langkahku yang terkuat, dan kekuatan jiwa pedang telah digunakan oleh 70%, tapi aku masih tidak bisa mengambil keuntungan sedikitpun. Pedang itu tidak memiliki warna dua sisi, dan lawan di depannya benar-benar memberinya banyak hal. Stres. Salah satu gerakan terkuatnya adalah teknik rahasia tingkat 2 yang baru saja ia lakukan, perjalanan ini disebut Sword Heart World. Itu adalah bulan ketika ia berada di Wu Daofeng dan ia telah sangat meningkatkan cara dunia. Bekerja sama dengan latihan Anda sendiri di Kendo, ini dibuat. Langkah ini sangat kuat. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa pedangnya juga mengerahkan 70%. Anda tahu tetapi dia memiliki jiwa-jiwa yang terkuat, kekuatan jiwa-jiwa sangat arogan, bahkan jika hanya 70%, itu masih jauh dari yang dapat dibandingkan dengan hari ini. Kekuatan tongkat jiwa jauh-jauh lebih kecil daripada jiwa pedangnya. Namun terlepas dari ini, ia masih tidak dapat memperoleh keuntungan sedikit pun dalam membunuh Gong Xiaoying. Istana ini benar-benar terlalu kuat dalam persepsi jalan guntur. Boom! Gong Chao adalah yang brutal secara langsung, dan guntur yang tak berujung meledak. Klub batu berubah menjadi naga guntur yang digigit naga Cao Xian Wushuang. Mata pedang Wu tampak seperti listrik, pedang-pedang jantung menusuk langsung di depan kekosongan, dan kekuatan jiwa pedang yang luas itu dicurahkan, merobek tengkorak naga guntur sepenuhnya. Pedang yang tak tertandingi, suara Gong Chao tiba-tiba terdengar, kekuatanmu sangat kuat. Sepertinya aku ingin mengalahkanmu dan harus menggunakan beberapa kartu hall. Gunakan kartu lubangmu. Pedang itu tenggelam tanpa dua sisi. Di luar medan perang, ada kegembiraan. Pertempuran berlanjut hingga sekarang, istana ini memiliki kartu hall. Lihatlah tongkatnya. Gong Chao tidak menjelaskan terlalu banyak, satu langkah menyerang, dan satu lagi pedang penghancur menjadi. Marah. Tongkat ini hancur dan terlihat lambat. Alis Jian Wushuang mengerutkan kening, dan dia tanpa sadar melambaikan keinginannya untuk menangkal. Tetapi ketika pedang yang dihantam jantung bertabrakan dengan tongkat batu istana ini, Jian Wushuang segera melihat kekuatan aneh dari tongkat batu, yang aneh. Kekuatannya terasa sangat lembut, tetapi ketika mereka benar-benar bertabrakan, mereka sangat berat, membuat pedang di kedua tangan sedikit lebih berat. Kekuatan macam apa ini? Pedang tidak berubah warna, pengadilan istana menembak lagi, dan yang sama terlempar keluar. Itu tampak cepat dan kuat, dan kecepatannya sangat cepat. Tetapi ketika tabrakan benar-benar terjadi, kekuatannya menjadi lunak dan aneh. Hah, 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 hah. Gong Chao menembak satu demi satu, dan tongkat itu berat dan kuat untuk sementara waktu, tetapi lembut seperti air untuk sementara waktu. Berayun cepat dan lambat, tetapi metode tongkatnya sangat halus, dan tidak membiarkan pedang Wushuang menemukan kekurangan. Halus, aneh, luar biasa. Jian Wushuang benar-benar terpana oleh metode tongkat aneh yang ditunjukkan oleh istana ini, dan dia ditekan oleh periode waktu tertentu. Di paviliun Cao Tian, orang-orang kuat dari berbagai gerbang leluhur terkejut ketika mereka melihat pemandangan di medan perang di bawah ini. Itu, jalan Yin dan Yang. Ya,
Itu adalah jalan yin dan yang, ketika itu kuat dan lemah, ketika cepat dan lambat, kombinasi kekuatan dan kelemahan, dan kombinasi cepat dan lambat. Ini memang cara yin dan yang. Ini sangat tinggi, meskipun tidak sebagus persepsinya tentang Guntur, tetapi ia juga memahami misteri pertama. Dinasti istana ini tidak hanya memiliki tingkat pemahaman yang tinggi tentang jalan Guntur, tetapi juga telah menyadari jalan yin dan yang. Jalan yin dan yang ini adalah yang paling sulit dipahami di antara banyak jalan, dan yang paling penting adalah kombinasi dari yin dan yang untuk dikoordinasikan. Dia sangat mampu, dan dia dapat sepenuhnya menunjukkan jalan Guntur pada saat yang sama saat dia menggunakan keterampilan tongkatnya. Kekuatan tempur ini dapat ditingkatkan ke tingkat yang sama sekali baru. Ada ribuan cara. Di antara mereka, cara yin dan yang jelas merupakan salah satu cara yang paling sulit untuk dipahami, dan juga cara yang paling aneh dan halus. Gong Chaoyi ini memainkan cara yin yang dan bekerja sama dengan cara thunder. Dua cara diubah satu demi satu, dan serangan itu tak terhentikan. Tekanan pada pedang sangat meningkat, dan kekalahan dimulai. Sayangku, jelas dua cara yang berbeda, mereka ternyata sangat sempurna. Jian Wushuang mengerutkan kening, tetapi matanya meledak menjadi cahaya yang kuat. Kamu merasakan dua cara, dan aku merasakan hal yang sama. Kamu merasakan cara yin dan yang, dan transformasi dari dua cara itu hampir sempurna. Aku benar-benar tidak bisa membandingkan ini, tapi aku tidak bisa membandingkannya sendiri. Bagaimana dengan mereka berdua? Jian Wushuang meraung di dasar hatinya, dan saat berikutnya dia melihat bentuk tubuhnya. Wow, sosok kedua muncul tepat di sebelah Jian Wushuang. Sosok ini, mengenakan jubah hitam memegang pedang panjang, membunuh seperti pelangi, tetapi penampilannya persis sama dengan pedang. Apa, melihat bahwa tiba-tiba ada prajurit pedang, bahkan Gong Chao tidak bisa tidak melihatnya. Di luar medan perang, banyak orang jenius yang menonton pertandingan juga terkejut. Dua pedang tidak tertandingi. Satu menjadi dua. Ini, apa ini? Para jenius ini terpana. Saya melihat dua pedang yang identik tak tertandingi di medan perang, tetapi salah satu dari mereka membunuh, dan yang lainnya adalah perasaan yang luar biasa. Kedua pedang itu tak tertandingi, secara alami mereka adalah dewa dunia dan dewa pembunuh. Keilahiannya di dunia, memegang pedang hati, penuh dengan kekuatan dunia. Membunuh dewa, memegang tiga pedang pembunuh, membunuh seluruh dunia. Bunuh. Dewa dunia dan dewa pembunuhan mengeluarkan semburan minuman pada saat yang sama, diikuti oleh dua tokoh, satu kiri dan satu kanan, dan membunuh langsung ke arah istana. Penjara dunia, dewa pedang melambai, dan penjara dunia yang sangat besar datang. Dibintangi, dewa pembunuh memegang tiga pedang pembunuh, membubung ke langit untuk bergabung dengan satu titik, dan kemudian meletus seketika. Jika dua dewa terintegrasi, mereka hanya dapat menggunakan satu tau pada saat yang sama, dan transformasi dan tampilan tidak dapat sesempurna istana, tetapi Jian Wushuang dibagi menjadi dua, dan dua dewa ditembak pada waktu yang sama, yang sepenuhnya saat keduanya bertarung satu, kekuatan kedua taos dapat sepenuhnya dikerahkan. Pendahulu Xiaodi mengatakan bahwa dia ingin aku tidak mengekspos fondasi sempurna dan jiwa pedang terkuat, dan tidak mengatakan bahwa aku tidak akan mengekspos dua dewa. Hati Jian Wushuang tidak khawatir sama sekali. Pada saat kedua dewa Jian Wushuang menembak pada saat yang sama, di paviliun Chaotian, banyak lelaki kuat dari berbagai leluhur berdiri dengan kaget. Klon, rahasia avatar, anak baik, anak ini dari dunia abadi dia sebenarnya memiliki teknik rahasia, dan itu telah disempurnakan. Seorang lelaki kecil di langit berubah menjadi avatar rahasia, luar biasa, benar-benar luar biasa. Orang-orang kuat Zhongmen ini dipenuhi dengan ketakutan. Bahkan tiga lelaki kuat yang mewakili ketiga raksasa itu sama-sama tidak bisa dipercaya. Ternyata itu teknik rahasia. Teknik rahasia ini, bahkan aku, tidak bisa disempurnakan. Pria tua berambut hitam di Yunhai Xiangong tidak bisa menahannya. Betapa berharganya seni rahasia pemisahan. Bahkan di dunia abadi, seni pemisahan rahasia adalah cara yang sangat baik. Di seluruh langit, bahkan tiga raksasa kita dan gerbang kuno memiliki seni rahasia-rahasia. Selain itu, tak satu pun dari 8 leluhur teratas di kubah langit memiliki teknik rahasia seperti itu. Pedang ini tak tertandingi. Seorang lelaki kecil dari dunia abadi mendapat teknik rahasia. Dengan kedua tangan, wajahnya terkejut. Rahasia pemisahan sangat berharga.
Bahkan jika itu adalah salah satu dari 3 raksasa, itu sangat dihargai, dan 8 leluhur teratas lainnya bahkan lebih antusias tentang teknik okultisme rahasia. Selain itu, ambang batas untuk penanaman misteri ini sangat tinggi, dan ada banyak batasan, bahkan yang terkuat dari alam abadi dapat memperbaiki tubuh, dan tidak satu pun dari mereka yang berjumlah 10. Gagal memperbaiki rahasia tubuh. Hanya ada satu orang yang menjadi avatar, dan itu adalah Suanyi. Namun, apa yang orang-orang ini tidak tahu adalah bahwa Jian Wushuang bukan apa yang mereka pikirkan, dan dia telah mengembangkan teknik rahasia avatar. Dia telah mengembangkan taktik surgawi yang hebat dari metode kekuatan surga terbalik yang tak terhitung jumlahnya lebih banyak daripada teknik avatar rahasia. Kekayaan Datian, sambil memberinya landasan yang sempurna, juga memungkinkannya memiliki 2 dewa. 1 dewa dunia, 1 dewa pembunuh, 2 badan utamanya adalah dewa, yang sama sekali berbeda dari apa yang disebut rahasia okultisme. Rahasia avatar, setelah dewa jatuh, avatar juga akan mati. Namun, kedua dewa Jian Suang, terlepas dari mana yang mati, dapat sepenuhnya dipulihkan oleh dewa lainnya. Selain itu, kedua dewa dapat memiliki pemikiran mereka sendiri, mereka dapat pergi menuju pencerahan dan berlatih sendiri, dan mereka dapat berjuang dan memperjuangkan harta mereka sendiri. Kekuatan yang diungkapkan oleh pedang ini Wushuang jauh melampaui tingkat kejeniusan di dunia kuno. Dan dia tidak hanya memiliki latihan kendo yang sangat baik, tetapi juga memiliki teknik rahasia. Jika saya menebak dengan benar, dia pasti sudah menjadi sangat baik. Kesempatan ini seharusnya adalah mantel yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik terkemuka di dunia kuno saya, atau sebuah gua. Kata gadis janji sekte-sekte dengan sungguh-sungguh. Sangat mungkin. Kata-kata gadis pesona jahat itu segera membangkitkan persetujuan di paviliun Chaotian. Memang ada orang-orang kuat di dunia kuno yang suka menyimpan mantel atau warisan mereka di dunia pesawat. Jika Anda tidak mendapatkan kesempatan yang sangat baik, maka Anda akan sendirian dengan Jian Wushuang. Anda sangat berbakat. Hampir tidak mungkin untuk memiliki kekuatan semacam ini di Lingqiao Realm di bawah lingkungan kultivasi seperti Eternity. Mistisisme sama sekali tidak berarti yang bisa dimiliki dunia abadi. Sayangnya, aku berjanji pada Tuan Suanyi untuk tidak menanyai 6 jenius di dunia kuno, kalau tidak. Aku benar-benar ingin memberinya tempat seorang murid dalam uji mosong. Gadis pesona jahat memuji. Sayang sekali, usia pertengahan dinasti kekaisaran juga mengangguk diam-diam. Adapun orang tua dengan rambut hitam di istana Peri Yunhai, dia masih menolaknya. Yah, mungkin anak ini telah mendapat peluang bagus sebelumnya dan bakatnya bagus, tetapi dalam analisis terakhir, dia masih dari dunia abadi. Seorang pria muda dari dunia pesawat Guis, bahkan jika mereka memiliki beberapa bakat, mereka akan memiliki keberhasilan yang terbatas di masa depan. Lagi pula, orang-orang di dunia abadi tidak tahu bagaimana membangun yayasan mereka sendiri. Fondasi mereka lemah dan miskin, dan yayasan terkait langsung dengan potensi seseorang. Kata-kata dari orang-orang kuat di sekitarnya ini dapat didengar dengan sangat jelas. Dia tidak pernah memperhatikan, dan matanya selalu tertuju pada Jian Wushuang. Rahasia avatar, itu bagus. Suan Yiguang bersinar terang. Bocah ini, aku mendapatkan lebih banyak kejutan. Raungan mengerikan terus terdengar di medan perang. 2 dewa utama pedang menembak secara tak tertandingi pada saat yang sama, dengan 1 musuh dan 2, meskipun dinasti istana memiliki indera yang tinggi tentang cara guntur, dan cara indera yin dan yang sangat luar biasa, tetapi mereka masih berjuang melawan 2 orang pedang. Pada saat ini, secercah napas melintas di mata pedang. Jiwa pedang dalam pengetahuannya tentang laut tiba-tiba terkejut, dan kekuatan jiwa pedang diikuti oleh pedang yang tak tertandingi sebenarnya meningkat 10% lagi. Yang dulunya hanya 70% dari jiwa pedang, tetapi sekarang 80%. Baceng, itu sudah batasnya, dan itu tidak boleh digunakan lagi, kalau tidak jiwa pedang terkuat saya akan sulit disembunyikan. Pikiran Jian Wushuang berubah secara elektrik. Kedua dewa telah menggunakan kekuatan 80% dari jiwa pedang, dan kekuatan pedang-pedang yang tak tertandingi untuk sementara waktu telah melejit lagi. Bocah ini, kekuatan arwah pedangnya telah meningkat lagi. Berapa banyak kartu yang dia sembunyikan? Langit yang tinggi, kekuatan jiwa pedang begitu kuat. Orang-orang di paviliun Chaotian yang berasal dari gerbang leluhur semua pihak sangat jelas melihat peningkatan kekuatan pedang Jian Wushuang. Cukup yakin, Suanyi tidak terkejut dengan ini,
tetapi masih ada sedikit keraguan dalam hatinya, apakah dia sudah mencapai batas sekarang. Lapangan sekolah sudah jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, dan semua orang melihat keduanya di medan perang dengan takjub. Ketika dua dewa Jian Wushuang menembak, dan kekuatan jiwa pedang meningkat menjadi 80%, kekuatan yang ditampilkan jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku melihat bayangan pedang yang kuat menindas masa lalu, dan istana terpaksa mundur. Gong Chao, apakah dia benar-benar ditekan? Gong Chao menggunakan kartu Yin dan Yang, tetapi mereka masih ditekan. Pedang ini tak tertandingi, terlalu kuat. Para jenius ini semua mengguncang kekuatan terungkap Jian Wushuang. Meskipun tidak ada jejak, mereka mengerutkan kening, menatap kedua pria di medan perang. Kedua orang ini benar-benar kuat, tapi yang pertama di acara langit surgawi ini pasti aku. Qian Qiu menelusuri jejak kegilaan. Gadis hijau tak tahu malu yang mengenakan gaun hijau itu juga memiliki wajah yang bermartabat. Kedua orang ini, aku juga bukan lawan. Keduanya terlalu kuat. Boom! Tiba-tiba terdengar suara keras dari medan perang, dan aku melihat Jian Wushuang dan tubuh istana telah terpisah di medan perang saat ini. Dua dewa pedang yang tak tertandingi, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, berdiri di kekosongan dan bernapas ke langit, sementara sosok istana agak malu. Pedang yang tak tertandingi. Gong Chao mengencangkan tongkat batu yang patah di tangannya yang ketat, dan berdiri di sana menatap Jian Wushuang, tetapi di matanya ia bersinar dengan cahaya yang kuat. Aku tidak pernah berpikir bahwa pada acara langit surgawi ini, seseorang dapat mendorongku ke langkah ini, dan masih menjadi orang dari dunia abadi. Kamu sangat kuat. Jika itu sebulan yang lalu, aku bertemu denganmu sangat mungkin untuk kalah di tanganmu. Namun, bulan ini, bulan di Wudafeng adalah bulan di mana aku telah membuat banyak kemajuan. Karena itu, kamu akan kalah dalam pertempuran ini. Suara Gong Chao bergema di seluruh kampus dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Mata tanpa pedang sedikit menyipit. Banyak jenius di luar halaman sekolah, termasuk mereka yang berada di paviliun Chaotian, juga mengalihkan perhatian mereka ke istana. Mereka sangat ingin tahu, dan sejauh ini sekarang, kartu macam apa yang tidak dapat dicapai. Gong Chao tidak banyak bicara, tetapi sosoknya telah dijarah lagi. Wow, sebuah guntur terbang melintasi kehampaan, dan saat berikutnya dinasti istana muncul di depan dewa membunuh Jian Wushuang, kecepatannya secepat teleportasi. Kecepatan ini, Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia membunuh istana ini dengan istana ini begitu lama, meskipun kecepatan yang terungkap sebelum istana mengerikan, masih dalam lingkup pedang yang tak tertandingi. Tapi sekarang, istana ini meledak lebih cepat daripada setidaknya lebih cepat dari sebelumnya. 2 kali lipat, itu 2 kali lebih cepat, begitu cepat sehingga Jian Wushuang tidak bisa menahan perasaan menyeramkan. Dan setelah sosok Gong Chao muncul, tongkat batu yang patah di tangannya sudah melambai. Mengandung klub guntur tanpa akhir, kecepatannya sama-sama menakutkan, dan membawa kekuatan mengerikan, yang telah membawa tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Jian Wushuang. Melihat tongkat ini datang, pedang itu tidak memiliki perubahan warna dua sisi, dan tidak ada ruang untuk menghindar sama sekali. Aku hampir tidak bisa melambaikan pedang pembunuh 3 di tanganku dan ingin secara paksa menahan tongkat ini. Tapi ternyata, dengan menghancurkan, kekuatan besar langsung menerbangkan 3 pedang membunuh di tangan dewa membunuh Jian Wushuang, dan kekuatan yang tersisa memaksa dewa membunuh Jian Wushuang meledak. Suara angin kencang datang, tetapi dewa dunia Jian Wushuang sudah muncul di belakang Gong Chao. 2 dewa utama pedang Wushuang, salah satu dewa pembunuh, diserang, dan dewa dunia langsung berada di belakang Gong Chao, mengayunkan pedang dengan momentum dan menuju ke kepala Gong Chao. Dapat dilihat bahwa pedang ini datang, tetapi Gong Chao tidak melihat dewa dunia Jian Wushuang, dan tongkat panjang di tangannya menyapu langsung. Itu adalah suara keras lainnya, tapi itu mengejutkan pedang Wushuang. Kekuatan ini, Jian Wushuang merasakan kekuatan yang menakutkan dari pedang jantung. Di bawah kekuatan ini, tubuhnya tanpa sadar meledak. Kemudian tubuh istana berubah menjadi guntur dan diusir, dan klub batu yang hancur meledak seperti guntur yang menggelegar. Serangkaian figur tongkat menabrak pedang-pedang, dengan kekuatan besar dan horor. Selama ledakan, pedang-pedang juga melambaikan pedang yang dihantam jantung untuk melawan, tetapi setelah hanya menolak lebih dari 10 batang, tubuhnya berat. Itu menabrak tanah di bawah,
dan segera sebuah lubang besar muncul di tanah. Banting, kerikil pecah tiba-tiba di lubang, dan segera mengikuti Dewa Dunia Pedang yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, para dewa pembunuhnya telah mengambil 3 pedang pembunuh dan muncul di sebelah Dewa Dunia. Kedua dewa berdiri berdampingan, bersama-sama, menatap istana di depan. Adegan tadi lambat untuk mengatakan, tapi itu benar-benar selesai di batu cahaya listrik. Tetapi pada saat ini dari lampu listrik, dewa pembunuhan Jian Wushuang terkejut oleh senjata, dan Dewa Dunia langsung dibombardir dan menabrak tanah. Dan semua ini berasal dari kekuatan pertempuran mengerikan yang pecah oleh Gong Chao dalam waktu yang sangat singkat tadi. Kekuatan tempur ini mengejutkan semua orang. Kedua, misteri kedua dari Thunder Rod, dia sepenuhnya mengerti. Tiba-tiba menyadari misteri kedua. Bahkan orang-orang kuat dari semua sisi di paviliun Chao Tian terpana. Mereka semua merasakan kekuatan mengerikan yang Gong Chao pecah pada saat itu dan penggunaan jalan guntur, yang sangat berpengaruh. Istana telah sepenuhnya menyadari misteri kedua jalan guntur. Ini sungguh luar biasa. Perlu dicatat bahwa semakin jauh Tao, semakin sulit untuk dipahami. Dalam peristiwa langit surgawi ini, para jenius yang berada di peringkat 20 besar hanya sepenuhnya memahami misteri pertama. Sedangkan untuk misteri kedua, kebanyakan dari mereka hanya terlibat di awal, nyaris tidak dianggap sebagai entry. Seperti Jian Wushuang, dalam persepsinya tentang jalan dunia, ia sepenuhnya memahami misteri pertama, dan misteri kedua, yang baru saja dimulai, baru menyadari sebagian kecil. Yang lain, bahkan jika mereka tidak memiliki jejak, meskipun mereka memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang misteri kedua, mereka tidak akan memahaminya lebih dari biasanya. Gong Chao, bagaimanapun, sepenuhnya memahami misteri kedua jalan guntur. Monster besar, langit yang tinggi, tetapi sepenuhnya menyadari misteri kedua dari Thunder Rod. Bagaimana ini mungkin? Semua orang terpana. Aku menyerah. Pedang yang tak tertandingi di medan perang langsung berbicara, dan pada saat yang sama kedua dewa telah bergabung bersama. Mendengar kata-kata Jian Wushuang, ada keributan di luar medan perang, tetapi segera mereka lega. Gong Chao, yang sepenuhnya memahami cara kedua guntur, adalah monster langsung. Sudah merupakan keajaiban bahwa Jian Wushuang dapat mendorongnya sedemikian rupa. Tidak mengherankan bahwa ia dapat terus menunjukkan kartu haul-nya untuk bertarung melawan Gong Chao. Bagaimana itu mungkin? Para jenius dan lelaki kuat dari semua leluhur ini menggelengkan kepala secara diam-diam. Saya memiliki kemajuan besar dalam realisasi Tao dunia selama sebulan, tetapi saya hanya memiliki pengantar misteri kedua, tetapi ia telah sepenuhnya memahami misteri kedua, yang hanya. Jian Wushuang saya juga kaget dengan kekuatan yang diungkapkan oleh istana. Namun, meskipun kaget, jika Jian Wushuang benar-benar ingin bertarung sampai akhir, ia mungkin tidak memiliki kesempatan. Memahami misteri okultisme kedua sepenuhnya, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Jika aku mengabaikan semua, kekuatan absolut yang diberikan oleh jiwa pedang terkuat, fondasi sempurna, dan keuntungan fisik, aku mungkin masih bisa berbicara dengannya bahkan ada peluang besar untuk memenangkan pertarungan langsung. Jian Wushuang mengerang. Kekuatan jiwanya hanya mengambil 80%. Kekuatan fisik dan keunggulan spiritual yang diberikan oleh fondasinya yang sempurna tidak pernah diberikan sama sekali. Dari awal sampai akhir, kekuatan yang dia tunjukkan hanya setinggi langit biasa, setara dengan istana, tetapi jika dia menggunakan yang tidak biasa kekuatan spiritual meletus dan kekuatan fisik, kekuatan tempurnya dapat ditingkatkan beberapa tingkat lagi. Namun, Jian Wushuang tidak berniat melakukannya. Lagi pula, apakah itu fondasi sempurna atau jiwa-jiwa terkuat, itu tidak sama. Kaisar Xiao juga mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa ia seharusnya tidak mudah terekspos. Terlebih lagi, dia mencapai tahap ini dengan pertempuran sengit dengan Gong Chao, dan dia telah sepenuhnya membuktikan kekuatan dan bakatnya, tidak perlu berjuang keras. Dengan Jian Wushuang mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, ini adalah pertempuran jenius yang paling mengejutkan di dunia, dan akhirnya berakhir. Pemenang pertempuran ini adalah istana. Meskipun hasil ini telah lama diharapkan oleh banyak pemain kuat yang hadir, prosesnya cukup berliku. Terlepas dari apakah itu Gong Chao atau Jian Wushuang, kekuatan mereka berdua dalam pertempuran ini jauh melebihi harapan semua orang, itu juga jauh melebihi tingkat kejeniusan ini dan bahkan peristiwa surgawi sebelumnya. Gong Chao memahami cara guntur dan cara yin dan yang,
menciptakan teknik rahasia tingkat 2, dan dalam persepsi tentang cara guntur, ia telah sepenuhnya memahami misteri kedua. Monster absolut, apalagi langit surga, bahkan seluruh dunia yang lebih tua, sama sekali tidak banyak monster seperti dia. Dan pedang Wushuang, kekuatan Jian Wushuang bahkan lebih mengejutkan. Bagaimanapun, ia berasal dari dunia abadi, dari dunia pesawat. Dari awal festival surgawi, tidak ada yang pantas menerimanya, tetapi sebagai hasilnya, dalam pertempuran ini, kekuatannya yang terungkap membuat orang-orang yang cukup untuk masuk dalam 20 besar jenius dunia kuno, merasa malu. Pada saat yang sama, saya merasakan cara dunia dan cara membunuh, dan mereka telah sepenuhnya memahami misteri pertama. Kultivasi kendo bahkan lebih mengerikan, kekuatan-kekuatan jiwa pedang jelas merupakan yang pertama dari semua jenius dalam peristiwa surgawi ini. Satu seperti Gong Chao, ia juga menciptakan teknik rahasia tingkat kedua, dan pada saat yang sama ia juga memiliki teknik rahasia avatar. Kekuatan tempur yang mengerikan, di acara akbar di langit ini, hanya Gong Chao yang bisa sedikit mengalahkannya. Adapun bagi mereka yang sebelumnya dianggap mampu bersaing dengan Gong Chao, tidak ada jejak. Sekarang semua orang melihat Qian Qiu tanpa jejak. Mata telah berubah, karena mereka tahu bahwa dalam acara kubah surgawi ini, ketika sampai pada kekuatan, istana-istana benar-benar yang pertama, tetapi yang kedua adalah Jian Wushuang. Adapun yang ketiga, ini adalah pergantian tahun. Dalam pertempuran melawan Feng sebelum Qian Qiu Wujin, meskipun kekuatan yang diekspos juga sangat baik, apakah itu dibandingkan dengan Jian Wushuang atau Gong Chao? Itu terlalu jauh. Pertempuran sengit berlanjut, tapi Jian Wushuang sudah mundur di luar medan perang, berdiri berdampingan dengan puncaknya, dan menyaksikan pertempuran sengit di medan perang dengan tenang. Sayangnya, dengan kekuatanmu, jika kamu tidak bertemu dengan istana terlebih dahulu, kamu pasti dapat mempengaruhi yang kedua dalam acara kubah langit ini. Feng memandang Jian Wushuang dengan datar. Jika kamu belum bertemu Qian Qiu, kamu juga bisa mencapai 5 jika kamu. Berbeda, Jian Wushuang tersenyum sedikit. Dia dan Feng sedikit beruntung, satu bertemu Gong Chao, dan yang lainnya bertemu Qian Qiuqi. Pokoknya, pertempuran Taiwan dan Taiwan ini sudah berakhir, kata Jian Wushuang tanpa daya. Sudah berakhir, baik dia dan Feng berhenti di 20 besar dan tidak bisa terus berjuang. Segera, pertarungan ketiga berakhir, dan 10 orang yang menang adalah 10 besar dari peristiwa langit surgawi ini, dan mereka sudah bisa mendapatkan 10.000.000 hadiah kristal dewa, dan kemudian 10 orang terus tekan 3 besar. Setelah lebih dari setengah hari, di bawah pertempuran sengit, pertempuran Taiwan ini akhirnya berakhir. Menurut kekuatan mereka, 3 yang terkuat dilahirkan. Yang terkuat, tidak diragukan lagi, secara alami adalah istana. Kekuatan istana-istana terlalu kuat. Hanya pedang Wushuang yang bisa memaksa istana-istana untuk menampilkan semua kekuatan tempur di acara Grand Sky. Adapun yang lain, ia tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkannya pergi habis-habisan. Kalahkan satu per satu. Adapun tempat kedua, semua orang awalnya berpikir bahwa tempat kedua ini akan sempurna, tetapi pada akhirnya tempat kedua ini menjadi sedikit pemberitahuan sebelumnya, tetapi pecah di babak terakhir pertempuran sengit kekuatan luar biasa, mengalahkan gadis tak terlihat Qian Qiu. Dan nama gadis itu adalah Jing Xianxi. Mirror Fairy berada di urutan kedua, dan Qian Qiu Mark jatuh ke tempat ketiga. Dan semua orang tahu bahwa jika itu bukan karena keberuntungan Jian Wushuang, jika dia menyentuh istana sebelumnya, itu akan sempurna, dan dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk tempat ketiga. Peri cermin ini memiliki kekuatan yang baik. Jian Wushuang melihat pertempuran sengit Jing Xianxi dengan Qian Qiu, dan dia kagum pada kekuatan yang diungkapkan oleh Jing Xianxi. Kekuatannya sangat kuat, dan dia memiliki pemahaman yang sangat kuat tentang cara menetes, tetapi jika kamu menonjol sebagai dua dewa, kamu pasti bisa menghancurkannya. Feng Dao, mungkin. Jian Wushuang tersenyum bodoh. Ketika pertempuran antara Taiwan dan Taiwan berakhir, mereka yang berada di paviliun Chaotian segera mulai mengambil tindakan. 3 dinasti istana teratas, Peri Cermin, dan Qian Qiu semuanya tidak mengejutkan, mereka disukai oleh 3 raksasa. Selain itu, 10 jenius top juga telah menerima undangan dari sekolah-sekolah top. Namun, Jian Wushuang Hefeng, yang juga tampil sangat baik dalam pertempuran Taiwan ini, masih tanpa pengawasan, apalagi sekte-sekte top, bahkan sekte tengah belum mengundang mereka. Bukankah seharusnya, Jian Wushuang mengerutkan kening.
Meskipun ia berasal dari dunia abadi, karena penampilannya dalam pertempuran Taiwan baru-baru ini, sekte-sekte top itu tidak dapat dibiarkan acuh tak acuh. Sama seperti Jian Wushuang bertanya-tanya, di antara perintah yang diberikan Xuan Yi sebelumnya, pesan datang lagi. Jian Wushuang, kursi ini akan memberimu tempat untuk para murid pintu kuno, ikuti aku ke pintu kuno. Komunikasi Xuan Yi sangat sederhana, tanpa liku-liku, dan Xuan Yi hanya memberinya tempat untuk murid orang dalam, tetapi tidak menjanjikan manfaat lain, seperti membiarkan alam kekal untuk secara pribadi menginstruksikan kondisi seperti itu tidak akan pernah dibesarkan. Murid kuno, mata Jian Wushuang cerah. Ada juga bayi api di puncak di sebelahnya. Dia juga menerima pesan dari Xuan Yi, dan keduanya menunjukkan keterkejutan. Bagaimana? Jian Wushuang Cao Feng memandang Huo Ying. Murid batiniah, kata Feng langsung. Aku juga, kata Huo Ying bersemangat. Yang besar dari Xuan memberi mereka 3, masing-masing seorang murid. Murid Gumen, ini tidak lebih buruk dari ketiga raksasa itu. Di mana kalian bertiga? Jian Wushuang memandangi 3 gunung es, Xuan Ying, dan Wu Huang di belakangnya. Orang-orang ini semua telah melalui pertempuran Taiwan. Meskipun mereka tersingkir dalam pertempuran pertama Taiwan, mereka tidak meninggalkan tanah sekolah. Gunung es, Xuan Ying, dan Wu Huang saling memandang, dan kemudian gunung es itu berkata, kami bertiga tidak sebagus kamu. Mereka hanya murid pinggiran, murid eksternal juga, kata Huo Ying. Bingshan, Xuan Ying dan Wu Huang mengangguk. Dari ekspresi mereka sangat puas dengan hasilnya. Meskipun gerbang kuno hanya silsilah atas, sampai batas tertentu, itu lebih baik daripada 3 raksasa. Para murid eksternal dari silsilah kuno tidak lebih buruk daripada murid internal lainnya dari 8 silsilah atas. Aku tidak sabar untuk berlatih di gerbang kuno itu, Wu Huang mengepalkan tangannya. Jangan terburu-buru, kubah langit belum berakhir, dan ada babak keempat terakhir dari pertempuran jenius, kata Feng. Mendengar ini, penampilan Jian Wushuang juga terharu. Pada awalnya, pria parubaya yang memimpin acara langit surgawi mengatakan bahwa pertempuran jenius dalam acara langit surgawi ini dibagi menjadi 4 putaran. Tapi sekarang, baru melewati 3 putaran pertama. Di babak ketiga, para jenius, termasuk 3 yang terkuat, telah dipilih untuk acara ini. Acara langit di sini, pada kenyataannya, itu harus berakhir, tetapi acara tahun ini masih berakhir. Ada ronde keempat, babak keempat pertempuran jenius, apa yang akan terjadi? Jian Wushuang bertanya-tanya. Pada saat yang sama, dia tidak hanya ingin tahu tetapi juga ingin tahu semua jenius di bidang sekolah yang telah mencapai putaran ketiga perang Taiwan terkonsentrasi di sini saat ini, dan tidak ada yang pergi. Mereka juga ingin tahu apa yang akan bersaing. Seolah-olah dia melihat keraguan di hati para jenius ini. Pria parubaya yang memimpin pertemuan memandang berkeliling dan segera membuka mulutnya. Selanjutnya, putaran keempat pertempuran jenius. Ini adalah bagian terpenting dari peristiwa surgawi ini. Tetapi 124 orang jenius yang telah mengalami pertempuran antara Taiwan dan Taiwan dapat berpartisipasi. Tautan yang paling penting, banyak jenius terpana. Putaran keempat perang jenius berbeda dari 3 putaran perang jenius sebelumnya. 3 putaran perang jenius yang pertama adalah tentang kekuatan masing-masing. Semakin kuat kekuatan Anda, semakin baik hasil Anda. Tapi hanya bisa menjelaskan sebagian alasannya, itu tidak bisa menjelaskan bakat dan potensi seseorang. Babak keempat perang jenius ditujukan pada ujian pamungkas bakat dan potensi Anda. Hanya ada satu cara untuk memeriksa, waktu. Pria parubaya itu bersuara nyaring. Waktu, banyak jenius yang hadir terpana. Pria parubaya itu mulai menjelaskan, suaranya nyaring, dan ia bergema ke segala arah. Apa itu jenius? Butuh 10 tahun bagi orang lain untuk mencapai apa yang bisa dia capai dalam setahun. Ini jenius. Sebagai contoh, dari terobosan alam Lingqiao hingga mencapai dewa surga, dan kemudian menjadi kehidupan abadi, mungkin diperlukan ribuan tahun, puluhan ribu tahun, bahkan puluhan ribu tahun untuk orang kebanyakan. Anda bisa mencapainya, waktu bisa tahu banyak. Jadi, apa ujian perang jenius keempat ini adalah waktu yang kamu habiskan untuk tumbuh dari lahir hingga saat ini. Singkatnya, tahun kultivasi dan waktu yang kamu habiskan di langit. Mendengar kata-kata pria parubaya ini, para jenius yang hadir awalnya salah, tetapi mereka langsung mengikutinya. Memang, tahun kultivasi seseorang dapat dilihat dari potensi bakatnya.
Ambil prajurit biasa di dunia abadi, beberapa prajurit membutuhkan ratusan tahun untuk berkultivasi dari kelahiran ke alam suci, tetapi beberapa orang hanya menghabiskan waktu puluhan tahun untuk memupuk dari kelahiran ke alam suci. Dua orang yang sama membandingkan pasti yang terakhir yang telah mencapai tempat suci hanya dalam beberapa dekade, dan bakatnya jauh lebih tinggi. Dan ronde keempat perang jenius ini meneliti usia jenius dan waktu yang dihabiskan di langit, yang memang bisa sepenuhnya menjelaskan bakat jenius ini. Perang jenius putaran keempat ini ternyata menjadi ujian bagi kultivasi kami selama bertahun-tahun. Huo Ying mengerutkan kening dan berkata dengan rendah, saya akui bahwa berapa lama seseorang telah berkultivasi dan tingkat kekuatan tempur yang dimilikinya sebagian besar dapat menjelaskan bakatnya, tetapi kita semua berasal dari dunia yang kekal. Di bawah lingkungan kultivasi seperti dunia abadi, kami menerobos untuk mencapai langit, dan persepsi kami tentang Tao jauh lebih sulit daripada dunia yang lebih tua. Untuk mencapai level yang sama, kita harus menghabiskan lebih banyak waktu daripada dunia abadi ini. Kejeniusan dunia jauh lebih tinggi. Putaran perang jenius keempat ini terlalu tidak adil bagi dunia tua kita. Agak tidak adil, Feng mengangguk sedikit. 5 jenius dari sisi dunia penatua, termasuk Feng, memiliki beberapa keluhan tentang aturan perang jenius putaran keempat ini. Lagi pula, lingkungan kultivasi dunia penatua mereka terlalu buruk, dan waktu yang dibutuhkan pasti lebih lama daripada dunia penatua dunia. Jenius jauh lebih lama, seperti mereka berlima, sejak lahir hingga saat ini, mereka semua telah mengalami kultivasi yang sangat lama, terutama bayi-bayi api. Dari tahun latihan, dari waktu, mereka tentu saja tidak puas. Namun, Jian Wushuang, yang juga dari dunia abadi, memiliki ekspresi aneh pada saat ini. Lebih baik dari tahun-tahun kultivasi, lebih tua dari Anda. Jian Wushuang mengerang. Dari kelahirannya sampai sekarang, tahun-tahun kultivasi tampaknya tidak lama. Di paviliun Chaotian, orang-orang kuat dari berbagai gerbang leluhur, pada saat ini, memiliki belas kasihan untuk Cao Jian Wushuang. 6 jenius mereka dari dunia kuno melihatnya. Orang-orang kecil ini akan malu. Tidak mungkin, jarak antara kondisi praktik dari dunia penatua dan dunia penatua benar-benar terlalu jauh. Lebih lama dari tahun kultivasi, para jenius dunia penatua ini tidak dapat membandingkan sama sekali. Di dunia pesawat seperti dunia abadi, butuh waktu lama untuk menerobos dan mencapai ketinggian yang ekstrim, apalagi memiliki tingkat pemahaman Tao yang tinggi. Keenam orang kecil ini, saya yakin, masing-masing dari mereka telah hidup setidaknya 1000 tahun. Seperti orang jenius bernama Jian Wushuang, kekuatannya begitu sombong, bahwa hidup harus lebih lama, dan itu normal untuk hidup selama 3000 atau 4000 tahun. Dibandingkan dengan mereka, para jenius asli dari dunia kuno ini jauh lebih baik. Sebagian besar dari mereka belum lama membudidayakan. Diperkirakan ada beberapa lebih dari 800 tahun, dan lebih dari 1000, saya khawatir tidak ada. Yang paling membuatku penasaran saat ini adalah tahun-tahun latihan Gong Chao, Jing Xianzi, Qian Qiu Wuhen dan 4 pendekar pedang dari Wujian. Secara alami, 3 yang pertama tidak perlu dikatakan. Adapun pedang Wushuang, aku benar-benar ingin melihat berapa lama dia hidup. Apakah akan lebih dari 4000 tahun? Paling-paling itu akan 4000 tahun. Bagaimanapun, harapan hidup Ling Xiaojing dapat hidup selama lebih dari 4000 tahun. Bahkan jika Anda mengambil beberapa jenius yang meningkatkan umur, itu pasti tidak akan hidup selama 5000 tahun. Orang-orang kuat dari semua sisi Zhongmen ini berbicara dan tertawa, sementara mereka menunggu untuk melihat lelucon mereka berenam. Di lapangan sekolah, di bawah isyarat seorang pria parubaya, seorang pria tua kecil muncul di tanah sekolah. Napas orang tua ini sangat unik. Ini Qiu Lao. Dia akan menguji kultivasi Anda bertahun-tahun dan waktu yang Anda habiskan di tingkat langit dengan cara yang istimewa. Sekarang, sesuai dengan nama yang saya baca, periksalah satu persatu. Pria parubaya itu memandang sekeliling. Melihat sekeliling, aku langsung mengatakan nama depan, Guling. Segera, jenius dari dunia kuno bernama Guling melangkah maju. Beri aku setetes darahmu, kata Qiu Lao. Guling ini memberikan setetes darah kepada Qiu Lao sesuai dengan instruksi Nao Qiu Nai Qiu memasukkan darah ke dalam wadah khusus. Setelah beberapa saat, hasilnya didapat. Waktu kultivasi tidak melebihi 350 tahun. Pada tingkat Ling Xiaojing, saya telah menghabiskan hampir 200 tahun. Qiu Lao mengumumkan hasilnya di depan umum.
35 tahun. Tidak buruk. Orang-orang kuat Zhongmen di paviliun Chaotian menghela napas kagum. Selanjutnya, pria parubaya itu berteriak. Seorang jenius maju untuk menguji tahun-tahun kultivasinya. Para jenius ini dari dunia kuno, karena lingkungan kultivasi absolut, sebagian besar tahun kultivasi relatif singkat, biasanya antara 300 dan 500 tahun, beberapa dari mereka telah mencapai 600 tahun, seperti lebih dari 800 tahun, pada dasarnya tidak banyak. Lagi pula, mereka yang tetap berada di putaran ketiga pertempuran jenius semuanya adalah jenius sejati. Jenius semacam itu, selama 800 tahun, telah mampu menerobos para dewa di dunia keabadian, tidak seperti dunia yang lebih tua, batas akhirnya adalah bahkan jika Ling Xiaojing tercapai, tidak ada kesempatan untuk menerobos para dewa. Selanjutnya, tidak ada jejak. Tiba-tiba, mata semua orang datang untuk memandang mereka dengan cara yang sama. Bagaimanapun, salah satu jenius top yang paling menonjol dalam acara kubah surgawi ini, tahun-tahun kultivasi yang tak habis-habis ini juga lebih terlihat. Hanya beberapa saat kemudian, Tuan Qiu mengumumkan hasilnya. Tidak ada jejak. Tahun-tahun budidaya adalah antara 780 dan 790. Di tingkat langit, mereka telah bertahan selama lebih dari 600 tahun. Begitu hasil ini keluar, banyak orang, termasuk beberapa di paviliun Chaotian, yang lebih optimis tentang Zhong Qiu, mengerutkan kening. Dia telah berlatih selama lebih dari 780 tahun. Ini sudah sangat lama di antara banyak jenius di dunia kuno, dan dia telah tinggal di tingkat langit selama 600 tahun. Meskipun kekuatannya sangat kuat, tetapi berpikir tentang tahun kultivasinya, bakatnya segera sangat berkurang. Bajingan, Qian Qiu tidak bisa membantu tetapi mengutuk saat ini. Dengan kemampuannya, pada kenyataannya, dia dapat menerobos untuk mencapai surga Allah sejak lama, tetapi hanya karena peristiwa langit surga semakin dekat, jadi dia sengaja menekan wilayahnya untuk tidak menerobos. Dia tersengat selama ratusan tahun dan ingin berada di acara langit surga ini. Blockbuster terakhir luar biasa, sehingga ia bisa bergabung dengan 3 raksasa, dan bahkan memiliki banyak ikatan. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa akan ada begitu banyak jenius di acara surgawi ini. Pertama, Gong Chao dan Jian Wushuang, keduanya jauh lebih baik darinya, dan kemudian peri cermin muncul dan mengalahkannya. Setelah semua, karena hubungan antara Jian Wushuang dan eliminasi Gong Chao sebelumnya, ia memenangkan tempat ketiga. Tapi siapa yang tahu bahwa perang jenius putaran keempat ini benar-benar akan menguji tahun kultivasi mereka. Dengan tes ini, ia sepenuhnya terpapar. Saya pikir dia adalah seorang jenius yang langka sebelumnya, tetapi ternyata dia hanya berlatih untuk sementara waktu lebih dari jenius lainnya. Orang seperti itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid istana Peri Yunhai. Pergi dan katakan kepadanya bahwa sebelumnya ruang yang diberikan kepada murid-murid dalam dirinya ditarik, dan paling-paling ia diberikan tempat untuk murid luar. Orang tua berambut gelap di Yunhai Xiangong segera memesan. Usia pertengahan yang sama dari dinasti kekaisaran, dan gadis pesona jahat Wuji Mozong juga mengambil tindakan. Momen berikutnya, puncak. Ketika pria parubaya membaca nama puncak, banyak jenius di bidang sekolah memandang puncak. Pik adalah jenius tua pertama yang naik untuk menguji. Segera hasilnya keluar. Puncaknya, tahun-tahun latihan telah melampaui 1900 tahun, dan waktu yang dihabiskan di langit sekitar 1800 tahun. Mendengar hasil ini, Feng tidak bisa menahan tawa, dan para jenius di sekolah juga menghela nafas. Mereka berasal dari para jenius dunia kuno, dan tahun-tahun budidaya terpanjang yang sekarang diuji hanya 810 tahun, dan puncaknya lebih dari 1900 tahun, yang tidak ada bandingannya. Xuan Yi, ini adalah kejeniusan yang kamu hargai, hidup selama 1900 tahun, dan ini adalah level yang sedemikian, itu benar-benar sia-sia. Pria tua berambut hitam di istana Peri Yunhai Sen berkata, saya rasa tidak. Xuan Yifeng tersenyum ringan. Anda tidak tahu lingkungan dunia abadi. Ada terlalu banyak batasan di sana. Puncak ini dapat mencapai langkah ini dalam 1900 tahun, yang sudah sangat luar biasa. Sekarang, Anda juga mendengar bahwa puncak ini telah dibudidayakan selama 1900 tahun, tetapi ia bertahan selama 1800 tahun di tingkat langit, yaitu, ia hanya menggunakan sekitar 1 abad, saya menerobos dan mencapai ketinggian langit. Bakat ini sangat bagus. Yah, sampah itu sampah, jadi berdalih. Pria tua berambut gelap itu menolaknya.
Suanyi mengangkat bahu, dan tidak repot-repot berbicara dengan pria tua berambut gelap itu. Di tanah sekolah, seorang jenius terkenal pergi untuk diperiksa, dan 6 jenius dari dunia kuno adalah orang pertama yang diperiksa, diikuti oleh bayi-bayi api, Bingshan, Suanying, dan Wu Huang. Di antara keempat orang ini, usia penanaman Bingshan, Suanying dan Wu Huang semuanya melebihi 2000 tahun, di mana usia penanaman Wu Huang mencapai 2800 tahun. Bayi api, dia adalah yang tertua di antara keenam, dan dia telah berlatih selama 3700 tahun. Ketika angka ini dilaporkan dari Qiu Laoko, dia tidak bisa tidak berseru-seru di tanah sekolah. Selanjutnya, Gong Chao. Ketika pria parubaya itu mengingat nama Gong Chao, seluruh wilayah sekolah langsung sunyi. Paviliun Chaotian juga menjadi sunyi. Mata yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi pada tubuh Gong Chao. Gong Chao, acara kubas surgawi, yang dikenal sebagai jenius pertama, juga merupakan monster nyata. Semua orang ingin tahu sudah berapa tahun monster ini berkembang. Jika itu sama dengan Qian Qiu Wumen, dinasti istana ini telah dibudidayakan selama lebih dari 800 tahun, maka bakatnya akan sangat berkurang. Tetapi jika itu sama dengan beberapa jenius normal, dan hanya dibudidayakan selama 3 atau 400 tahun, maka mereka benar-benar jenius yang tak tertandingi. Gong Chao. Jian Wushuang juga menatap Gong Chao dengan erat. Meskipun ada begitu banyak jenius dalam peristiwa langit surgawi ini, hanya istana inilah yang benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi lawannya dan dapat memperlakukannya dengan bermartabat. Pedang alami Wushuang juga banyak memperhatikan istana ini. Di bawah perhatian semua orang, istana maju dan memberi setetes darah kepada Qiu Tua, dan tidak butuh waktu lama bagi Qiu Tua untuk mengumumkan hasilnya, dan ketika Qiu Tua mengumumkan hasilnya, suaranya jelas dengan sentuhan kejutan. Istana, tahun-tahun kultivasi tidak akan melebihi 120 tahun, dan kamu akan tinggal di ketinggian langit selama sekitar 50 tahun. Begitu hasil ini keluar, seluruh kampus langsung jatuh ke keributan. Ini baru 120 tahun. Cermin peri, yang memenangkan acara kubah langit kedua, matanya telah diperbaiki. Waktu, latihannya kurang dari 210 tahun, yang dianggap berumur pendek. Dibandingkan dengan Gong Chao, itu jelas lebih buruk daripada lebih dari satu kelas. Di Paviliun Chaotian, orang-orang kuat dari berbagai leluhur juga sangat terkejut. Seram, iblis sungguhan. Saya berpikir bahwa tergantung pada kekuatannya selama waktu kultivasinya tidak melebihi 400 tahun, itu milik monster, tetapi saya tidak berharap bahwa waktu kultivasinya hanya 120 tahun. Waktu yang sangat singkat, tanda seru, hanya dalam 120 tahun, itu telah mencapai titik seperti itu, luar biasa. Kagum, kaget, saat itu, istana, suara agung tiba-tiba terdengar di halaman sekolah. Suara ini tampaknya menyebar dari Paviliun Chaotian, dan itu juga di lantai atas Paviliun Chaotian, yang menyebar dari salah satu dari 3 kamar raksasa. 9 penatua dari Istana Peri Laut Awan, Si Qianhan. Suara itu terus berbunyi, kamu sangat berbakat. Saya pribadi mengundang Anda untuk menjadi murid Istana Peri Yunhai. Banyak sumber daya pelatihan Istana Peri Yunhai terbuka untuk Anda. Bahkan kursi ini akan berlaku seperti master istana untuk membiarkan Istana Tuhan secara pribadi mengajar Anda sekali. Selama Anda bersedia bekerja keras, kursi ini dapat menjamin bahwa dalam 10.000 tahun, Anda akan membuat Anda kekal. Kamu akan, kan, mendengar ini, banyak orang jenius di kampus terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Si Qianhan, 9 tetua dari Istana Peri Yunhai, secara pribadi membuka undangan ke istana, dan kondisinya begitu menarik. Biarkan pemilik istana secara pribadi menunjuk ke istana. Pemilik Istana Peri Yunhai, itu kekuatan super di tingkat Tao. Satu instruksi saja sudah cukup untuk membuat banyak keabadian menjadi gila. Selain itu, Si Qianhan ini juga menjamin bahwa istana akan mencapai keabadian dalam 10.000 tahun. Keabadian, tetapi pembangkit tenaga listrik terbaik, sudah cukup untuk berjalan menyamping di langit ini. Kondisi menggoda seperti itu menggerakkan banyak orang jenius di tempat kejadian, tetapi sayangnya kondisi ini ditujukan terhadap dinasti istana, tanpa bagian mereka. Ketika istana merenungkan, pria parubaya dari dinasti kekaisaran dan gadis pesona jahat dari Wuji Mozong juga berbicara. Dinasti istana, selama kamu bersedia bergabung dengan dinasti kekaisaranku, aku pasti akan melakukan segala upaya untuk mengolahmu, sehingga kamu dapat mencapai keabadian dalam 10.000 tahun, itu jelas bukan masalah.
Janji saya tentang janji itu juga dapat menjamin bahwa Anda akan mencapai keabadian dalam 10.000 tahun. Selain itu, keperkasaan saya berencana untuk menerima kerabat dan muridnya. Dengan bakat Anda memiliki setiap kesempatan. Dinasti Kekaisaran dan Sekte Setan yang dijanjikan juga memberikan kondisi yang menarik bagi dinasti istana. Kalian berdua, suara si Qianhan di Yunhai Xiangou dengan sedikit amarah. Kenapa? Aku ingin kamu mengundang si Qianhan ke pria kecil ini, bukankah kita berdua bisa melakukannya? Ling Zhongnian, dinasti Kekaisaran, berkata dengan dingin. Baiklah, kalau begitu aku harus melihat, bagaimana kalian berdua bertarung denganku di Yunhai Xiangou. Suara si Qianhan dingin, tapi dia penuh percaya diri. Banyak jenius di tanah sekolah telah diawasi. Bahkan orang kuat Zhongmen di paviliun Chaotian kagum, lagi pula, bahkan jika mereka belum pernah melihat ketiga raksasa ini maju untuk bersaing demi kejeniusan. Pada akhirnya, bagaimanapun juga, Istana Peri Yunhai memiliki latar belakang yang lebih dalam, dan kondisi untuk membuang lebih kaya, sehingga tidak ada ruang bagi istana untuk menolak. Oleh karena itu, jenius pertama yang diakui dalam peristiwa surgawi ini, Istana Monster Raksasa, menjadi logis untuk menjadi murid Yunhai Xiangou. Dalam hal ini, meskipun dua dinasti, Kekaisaran dan Setan yang dijanjikan tidak mau dan menyesal, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tes tahun budidaya terus berlanjut. Seorang jenius terkenal melangkah maju, dan itu tidak lama sebelum giliran Jian Wushuang akhirnya datang. Selanjutnya, pedang tak tertandingi. Pria parubaya itu berteriak pada nama Jian Wushuang, dan segera, pandangan yang tak terhitung jumlahnya menatap Jian Wushuang lagi. Sebagai peristiwa besar langit surgawi ini, satu-satunya jenius yang mendorong istana sepenuhnya, yang paling penting juga dari dunia abadi. Sulit bagi Jian Wushuang untuk tidak diperhatikan. Ketika pedang ini tak tertandingi, semua orang menebak, berapa lama waktu latihan pedang ini tak tertandingi. Suara setengah baya kekaisaran dari dinasti kekaisaran terdengar keras, berdering di seluruh paviliun Chaotian. Menurutku, kurang dari 2000 tahun. 2000 tahun? Kamu memandangnya terlalu tinggi, mungkin lebih lama dari bayi api itu. Tidak harus. Dia memiliki teknik rahasia avatar, dan dia pasti memiliki peluang bagus di Nether. Dengan kesempatan seperti itu, waktu kultivasinya mungkin tidak terlalu lama. Masing-masing lelaki kuat ini mengungkapkan pendapat mereka dan berbincang santai. Tuan Suanyi, lelaki kecil ini, tetapi penjaga pintu kuno Anda, apakah Anda tidak peduli dengan lama kultivasinya? Tanya gadis pesona jahat Wu Jimosong. Mereka telah berjanji pada Suanyi sejak lama bahwa mereka akan memberikan keenam jenius di dunia kuno kepada Gumen, jadi di mata mereka, Jian Wushuang sudah menjadi orang Gumen. Mendengar gadis pesona jahat ini, Hyunichi tersenyum. Tidak peduli berapa lama dia berkultivasi, bagaimanapun, saya telah memberinya kuota murid, bahkan jika dia telah berlatih selama lebih dari 4000 tahun, dia dengan cepat memasuki batas. Sekarang saya telah memutuskan, saya tidak akan mengubahnya, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membawa kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Itu adalah limbah yang telah dibudidayakan selama lebih dari 4000 tahun. Kamu Suanyi bersedia membayar harga dan pengalaman yang hebat untuk mengolahnya. Nah, ada begitu banyak sumber daya untuk gerbang kuno kamu. Tidak ada tempat untuk meletakkannya. Pria tua dengan rambut hitam, yaitu, si Qian bersenandung dengan dingin. Saya tidak memiliki banyak gerbang kuno lainnya, yaitu, ada banyak sumber daya dan harta. Selama saya bersedia, bahkan jika dia secara paksa ditumpuk ke dalam kondisi abadi, ini bukan masalah, si Qianhan takut Anda dapat melakukannya. Dia tertawa, mendengar bahwa kulit si Qianhan tidak bisa membantu tenggelam. Menimbun harta di alam abadi dengan harta abadi, sumber daya dan harta yang dibutuhkan terlalu besar. Yunhai Xiangou, sebagai salah satu dari 3 raksasa di kubah langit, memang bisa melakukan ini, tetapi juga mengumpulkan seluruh lautan awan. Kekuatan Istana Peri, dia hanya seorang penatua dari Istana Peri Yunhai. Dia tidak memiliki begitu banyak wewenang untuk memobilisasi sumber daya sebesar itu. Tapi Suanyi berbeda. Suanyi, orang pertama di alam abadi yang diakui oleh kubah langit, posisinya di gerbang kuno adalah yang kedua setelah master gerbang kuno itu. Selain itu, ia memiliki banyak kekayaan dan ingin menimbun dunia Lingqiao ke alam abadi. Itu pasti bisa dilakukan dengan mudah. Keagungan Yuan Suanyi Cai tidak ada hubungannya denganku. Si Qian dingin mendengus. Lihat itu.
Di tanah sekolah, Jian Wushuang perlahan-lahan berjalan menuju Qiyu Lao itu, dan di sekelilingnya mata yang berapi-api menatapnya. Selain itu, ada tampilan yang sangat unik. Master tampilan ini sebenarnya adalah Gong Chao, pedang yang tak tertandingi. Gong Chao juga menatap Jian Wushuang saat ini, seluruh langit besar surgawi. Jian Wushuang adalah satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk memperhatikannya. Meskipun ia mengalahkan Jian Wushuang dalam pertempuran sengit sebelumnya, ia selalu memiliki insting perang. Jian Wushuang masih memiliki sedikit reservasi. Jian Wushuang berjalan di depan Qiyu Lao. Beri aku setetes darahmu, suara Qiyu Lao acuh tak acuh. Jian Wushuang tidak ragu-ragu, begitu dia menekan ujung jarinya, dia segera mengambil setetes darah dan memberikannya kepada Qiyu Lao. Qiyu Lao memasukkan darah Jian Wushuang ke wadah khusus itu dan mulai memeriksanya. Pada awalnya, ekspresi Qiyu Lao tenang, tetapi hanya beberapa saat kemudian, wajah Qiyu Lao sangat ngeri, dan kengerian itu menjadi semakin dan semakin intens. Ini, bagaimana ini mungkin? Gumam Qiyu Lao, tidak dapat mempercayai hasil inspeksinya, dan kemudian dia menatap Jian Wushuang lagi dan berkata, bisakah kamu memberiku setetes darah lagi? Ya, Jian Wushuang mengangguk sedikit, lalu memaksakan setetes darah ke Qiyu Lao. Kali ini ekspresi Qiyu Lao menjadi terfokus dan diperiksa dengan cermat, tetapi hasil pemeriksaan akhir persis sama seperti sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini. Qiyu Lao menatap Jian Wushuang, pupil matanya membesar, dan dia tampak seperti hantu. Dia bergumam di mulutnya selama setengah hari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qiyu Lao, ada apa? Pria parubaya yang memimpin acara langit surga melihat respon abnormal Qiyu Lao dan bahkan bertanya. Qiyu Lao masih butuh waktu lama sebelum dia menarik napas panjang, tetapi mengikutinya tetapi berbalik dan membungkuk dengan hormat ke paviliun Chaotian, sebelum berbicara dengan sungguh-sungguh. Kalian, ujian pedang yang tak tertandingi ini telah membuahkan hasil. Suara Qiyu Lao dengan sentuhan kejutan, bergema kata demi kata di seluruh bidang sekolah. Jian Wushuang, waktu latihannya kurang dari 40 tahun. Halaman sekolah, termasuk yang ada di Chaotian Pavilion, terpana. Pelatihan bertahun-tahun, kurang dari 40 tahun. Juga, dia tinggal di tingkat Ling Xiaojing, kurang dari setahun.